Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan belajar. Baik dok, siap. Untuk belajar, kita berdoa. Doa mulai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas untuk memimpin doanya. Nah, sebelumnya siapa yang tidak hadir? Chandra ya. Kenapa Chandra? Berarti Chandra saja ya, semuanya hadir ya. Oke, ya, terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, kita pembahasan terlebih dahulu ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, ada yang jawab pagi. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Lagi. Selamat pagi. Terima kasih ya. Nah, awali kegiatan hari ini. Nah, kita akan mempelajari tentang ini. Apa ini? Kita akan pelajari tentang perawatan perangkat keras komputer. Nah, ini ada KI dan KD, kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran perawatan perangkat keras komputer. Yang pertama ada menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Ya. Indikatornya memperinci alat dan bahan yang digunakan untuk perawatan perangkat keras komputer. Kemudian menentukan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Dan keadaan selanjutnya melakukan perawatan perangkat keras komputer. Kemudian IPK-nya memproseskan perawatan perangkat keras komputer dan membuat laporan hasil perawatan perangkat keras komputer. Nah, ini KIKD yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari perawatan perangkat keras komputer yaitu melalui kegiatan mengamati presentasi dan video. Nah, peserta didik dapat memperinci alat dan bahan yang digunakan untuk perawatan perangkat keras komputer dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian dengan diskusi, tanya jawab dan kerja kelompok, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer dengan benar. Yang ketiga, melalui belajar, diskusi kelompok dan pembahasan setelah mengamati lembaga kerja atau KPD, peserta didik dapat memproseskan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer dengan cepat. Yang keempat, melalui kegiatan kerja kelompok dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat laporan hasil perawatan perangkat keras komputer dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, inilah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya waktu kemarin atau waktu minggu lalu kita belajar apa? Kita belajar apa? Belajar apa? Kerja? Ya, betul ya. Kita dulu pernah kita belajar tentang perakitan PC ya. Nah, waktu itu kita merakit PC itu merakit dari komponen-komponen baik perangkat kerasnya ya seperti prosesor, seperti motherboardnya ya, ada casingnya dan menjadi sebuah PC atau personal computer. Itu yang kita lakukan dalam perakitan PC. Nah, hari ini yang dulu kita rakit itu kita bisa pelajari dengan menerapkan ini perawatan perangkat keras komputer. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Nah, ini untuk menambah semangat kalian ada quotes ya. Obat dari rasa bosan adalah rasa ingin tahu. Jadi obat yang paling ampuh itu rasa ingin tahu. Rasa yang tahu yang tinggi adalah obat ini. Ya. Nah, silakan kita cermati ya tayangan video berikut ya. Tolong disimak baik-baik video ini ya, silakan disimak.
komputernya di Kuliah Channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan membersihkan komputer pribadi saya yang kira-kira udah 6 bulan gak dibersih teman-teman. Karena sebenarnya sih rutin membersihkan PC itu jangka waktunya 4 bulan sekali bersihin debu-debu yang ada di komputer gitu. Tapi karena saya banyak kegiatan jadi nggak urus komputernya gitu ya teman-teman. Dan alat yang saya gunakan itu cuma WhatsApp sama sikat gigi doang karena saya cuma punya itu, nggak punya Mulai persiapan perawatan perangkat keras komputer. cuma karena saya nggak punya, jadi saya cuma pakai WhatsApp sama sikat gigi doang. Sebenarnya malah lebih bagus pakai WhatsApp atau sikat gigi karena kita lebih detail membersihkan komponen-komponen yang ada di komputernya gitu. Dan kalian bisa lihat tuh debu banyak banget di komputer ya, udah nempel banyak banget gitu, belum dibersihin bahkan di fan-nya juga. Ya, tampilan Langsung aja kita bawa komputernya ke tempat studio buat bersihin. Oke, setuju. ini isinya yang akan dirawat dan dibersihkan. Oke teman-teman, sekarang kita lepas semua komponen-komponen yang ada di dalam casing komputer ini biar kita bersihin satu persatu gitu, biar lebih detail lagi bersihnya ya. Oke, yang pertama harus kita lepas adalah bagiannya. Kita lepas komponen. Kita lepas dulu Ini melepas komponen perangkat kerasnya yang terutama adalah VGA dan VGA ini lepaskan komponennya. Lalu habis itu kita lepas. Di sini saya ada perawatan USB 3 di PCI untuk USB-nya ya. USB 3 PCI. Selanjutnya kita lepas RAM-nya. Ini paling gampang sih. Ini RAM ya. Anda akses memorinya, RAM-nya dilepas, Selanjutnya kita lepas circuit cooler-nya. kumpulannya dari atas prosesor. Wow, kabel model ini terus kita ambil regulernya. Oh iya, terus bagian depannya ada lupa. Pokoknya telanjang Dilepas bagian depan casing komputernya. Jadi lihat filter fan-nya tuh berhubungan dan dalam begini. Terus langkah selanjutnya kita lepas baut radiator liquid cooler-nya. Debunya banyak banget di bagian radiatornya. Selanjutnya kita lepasin semua kabel-kabel. Ini melepas komponen kabel ya dari motherboard. Motherboardnya nggak terlalu kotor sih, masih bersih. Ini bagian yang nggak terlihat. Motherboard dari PC. Terus teman-teman bisa Ini prosesor ya. belum kering atau masih basah kayak gini. Nah, pasta biasanya itu menggunakan pasta yang masih bagus kualitas pastanya. Jadi kita lepas mencegah suhunya panas. Oke, dua fan. Ini pen yang sangat kotor sekali. Ini Selanjutnya dibersihkan. kita tinggal lepas bagian penyimpanan. Oh, SSD mah nggak terlalu kotor sih. Nah, SSD tempat penyimpanannya. Di bagian ini coy, di sini nih. Buset dah, kasihan banget di sini. Ini habisnya. Walaupun tertutup, masih kena debu juga coy.
komponen-komponen sudah dilepaskan ya dari mesinnya. Sekarang komponennya kecuali power supply dan kabel-kabel, kenapa nggak saya keluarin? Karena sebenarnya power supply itu nggak terlalu banyak kayu, nggak apa-apa di dalam aja, jadi kita bersihin komponennya dengan pakai kuat atau kuas. Langsung saja kita bersihin komponennya satu-satu. membersihkan komponen, pemrawat komponen dari mulai casing ya. Saya bersihkan casing terlebih dahulu karena casing adalah komponen yang paling besar di antara komponen yang lainnya. Dan untuk casing saya bersihin pakai kuas cat karena kuas cat itu bisa menjangkau ke sela-sela yang sempit. Dan dibandingin sama alam juga, lapnya yang kering aja nggak usah basah. Bersih juga bagian kabel-kabelnya karena kabel-kabelnya juga kena debu juga. Dan yang selanjutnya untuk filter kipas atau filter radiator bagian depan casing juga harus dibersihin ya, karena nanti Ini pembersihan keluar gitu filter ya. Oke, untuk motherboardnya sih nggak terlalu kotor ya. Mungkin di bagian yang nggak terlihat itu ada debu sedikit ya. Di Ini bagian membersihkan motherboard ya, menggunakan kuas. bagian samping-samping slot PCI Express. Slot-slot PCI Express-nya, Oke, slot penyimpanan sih nggak terlalu kotor ya. SSD-nya ini penyimpanannya. SSD atau hard disk. Dan untuk hard disk ini kan di tempat yang sunyi, nggak kelihatan oleh mata gitu istilahnya. Ini membersihkan Jadi untuk hard disk kita lihat aja, kalau kering ya jangan basah. Yang penting debunya nggak ada lagi. Dan untuk bagian-bagian yang sempit kita sikat aja pakai sikat gigi ya. Selanjutnya yang ukuran nih. Nah, membersihkan RAM ya, itu bisa menggunakan penghapus ya, digosok si tembaganya. Oke, selanjutnya untuk VGA. VGA juga yang menggunakan sikat gigi ya. Nah, debu-debunya dibersihkan. Untuk bagian kipasnya kalian bersihin juga pakai sikat gigi. Kalau bisa, kalau misalkan VGA kalian juga berada luas garansi ya dibongkar aja terus diganti pasta di bagian cek GPU-nya. Karena nih VGA masih segel gitu ya, dan saya juga nggak mau bongkar, jadi ya saya bersihin aja di bagian fan sama di bagian belakang VGA-nya. Tapi untuk bagian living cooler nih paling parah banget, kotor banget coy, debunya gila-gilaan ya. Saran saya sih kalau misalkan kalian ada debu ataupun yang berdebu, kalian pakai itu karena di bagian radiatornya ini debunya ada cat. Saya pakai kuas cat aja masih kelihatan di pasar. Ya saran saya sih pakai blower atau kalian Ini bisa pakai blower di waktu yang besar, biar efektif ya. Ini bisa menggunakan kuas. Dan yang terakhir nih untuk fan ya, fan ini ya kalian bisa bersihin pakai sikat gigi atau kuas Ini cat fan. ya terserah kalian. Fan. Mana enaknya gitu ya. Kalau misalkan banyak debu, dia putaran fan-nya atau RPM-nya tuh rendah. Oke, kalau misalkan Nah, sudah selesai, komponennya itu dirakit kembali ya, sesuai tempatnya, sesuai posisinya. masukin lagi semua komponennya ke dalam casing, istilahnya itu dirakit lagi gitu lah ya. Emang keuntungan membersihkan PC dari itu apa sih? Ya namanya juga membersihkan, berarti perawatan gitu lah istilahnya. Kalau di motor atau kendaraan ya dicuci gitu ya. Yang namanya perawatan pasti ada manfaatnya coy. Mungkin kalau misalkan kalian nggak beli pasta prosesor atau kalian nggak beli pasta chip GPU VGA-nya, mungkin suhunya agak sedikit menurun gitu karena mungkin sebelumnya pasta prosesor atau pasta di chip GPU-nya itu udah kering ya, sudah diganti sama yang baru karena jadi ada lagi dong suhunya. Jadi perawatan itu ya bermanfaat banget sih. Ini manfaat perawatan itu banyak sekali ya. Nah, ini dirakit. Kalian bisa berdiri nih ya sebelum dan sesudah di sini tuh dibersihin gila, udah bersih total nih ya, udah tinggal pakai lagi, udah kayak baru gitu coy. Komponennya dirakit kembali. Jadi mungkin itu aja video Ini dari sebelum saya. dirawat ya, bisa lihat foto sekali ini sebelum dirawat, melihat debu-debunya ya. Ini sudah dirawat ya. Kita
pencetakan sudah bersih ya. Ini saya nyala kembali. Ini belum bisa kotor sekali ya. Ini sudah bersih ya. Ya juga tapi sudah bersih sebelumnya kotor juga pegangannya ini sudah perawatan ya. Ini sudah oke ya. Nah, setelah kalian menyimak tayangan tersebut ya, video tersebut, nah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian saksikan dalam video tersebut? Siapa? Ya, silakan. Apa? Seseorang sedang mendemonstrasikan langkah kegiatan perawatan fisik. Ya, terima kasih, bagus sekali ya. Itu ya, betul. Itu ada seseorang yang sedang mendemonstrasikan bagaimana langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal apa yang harus dipersiapkan dalam melakukan perawatan perangkat keras komputer? Ya Pak, ya silakan. Persiapan alat dan bahan seperti obeng, kuas, tap, sikat gigi, kemudian cairan pembersih Pak. Ya betul ya. Tadi itu ada beberapa peralatan-peralatan yang digunakan di dalam perawatan perangkat keras komputer. Itu ya termasuk kuas, termasuk tap, obeng, ya ada cairan pembersih dan ada lap juga. Betul ya. Bagus sekali ya. Sangat menyimak sekali. Oke. Nah kita akan melanjutkan pembahasan materinya. Supaya diperhatikan berhubungan dengan perawatan. Nah, di sini perawatan itu dapat diartikan dengan melakukan perawatan pada komponen perangkat keras akan membuat komputer dapat bertahan lama dalam kondisi yang baik. Nah, di samping itu banyak sekali manfaat di dalam perawatan perangkat keras komputer. Nah, salah satunya bisa bertahan lama. Apanya? Perangkat kerasnya ya. Kemudian, nah sebelum melangkah jauh, kita harus pahami dulu apa saja jenis-jenis perawatan komputer. Nah, ternyata di dalam perawatan perangkat keras komputer itu dibagi menjadi dua, yaitu ada perawatan pasif dan ada perawatan aktif. Nah, apa sih perawatan pasif dan apa perawatan aktif? Nah, kita lihat. Nah, ini adalah perawatan pasif. Perawatan pasif adalah perawatan komputer yang tidak disertai dengan perbaikan. Nah, maksudnya di sini kita hanya merawat, ya. Contoh yang tadi di video itu perawatan aktif atau perawatan pasif? Perawatan pasif itu ya, karena yang di video itu hanya merawat, ya, membersihkan, ya, membuka komponennya, merawat dari debu, dari kotoran. Nah, itu masuknya bisa di perawatan pasif karena tidak ada komponen yang diperbaiki. Bisa dipahami? Nah, ini disebut dengan perawatan pasif, ya. Perawatan yang tidak disertai dengan perbaikan, hanya sifatnya merawat, membersihkan. Itu perawatan pasif. Nah, selanjutnya ada perawatan aktif. Nah, maksud dari perawatan aktif itu adalah perawatan yang disertai dengan perbaikan. Biasanya ketika terjadi sebuah masalah, kita baru melakukan perawatan. Contohnya seperti apa? Kalau perawatan aktif, mengganti komponen bisa masuk ke perawatan aktif? Bisa. Ya, nah itu salah satunya mengganti sebuah komponen. Misalkan saya contohkan, masalahnya pada RAM. Setelah dibersihkan, setelah dirawat, tapi tetap si komputer itu masih trouble atau masih ada yang tidak beres. Nah, salah satunya misalkan ternyata setelah dianalisis, oh RAM-nya ternyata apakah itu mati atau usianya sudah jangka waktu panjang sehingga RAM itu tidak bisa menyala. Nah, salah satunya kita bisa ganti RAM tersebut dengan RAM yang baru. Nah, itu disebut dengan perawatan aktif. Salah satunya mengganti komponen, ya. Nah, saat mengganti komponen itu mungkin untuk solusi yang paling akhir, ya. Salah satunya kalau masih bisa diperbaiki, ya perbaiki. Kalau memang sudah mentok tidak bisa diperbaiki, berarti harus diganti, ya. Contohnya tadi RAM. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah,
Ini adalah peralatan atau alat dan bahan yang digunakan ketika kita merawat perangkat keras komputer. Salah satunya ada obeng. Obeng buat apa? Nah, membuka contohnya membuka baut ya, ada obeng plus dan ada obeng minus, sesuaikan ya untuk membuka baut di setiap komponen perangkat keras komputer. Kemudian ada tang. Tang buat apa? Tang. Buat apa tang? Coba. Nah, saya mencokel baut yang tidak terjangkau oleh tanah. Ya, itu contohnya tang apa? Tang cucut ya, atau tang pipih yang seperti buaya itu bisa diambil atau mengambil komponen yang susah terjangkau oleh tanah. Yang ketiga ada kuas. Kuas untuk apa? Membersihkan debu yang tadi kalian simak di video itu lebih dominan menggunakan kuas ya. Kemudian yang keempat ada vakum cleaner untuk menyedot debu mini. Ya, kalau debunya misalkan tidak membandel, hanya sebatas debu biasa, itu bisa gunakan vakum cleaner ya, karena kecepatan sedotnya juga standar. Jadi bisa membersihkan sela-sela yang sudah tidak terjangkau, bisa gunakan vakum cleaner. Itu alatnya. Kemudian bahannya ada apa lagi? Kain pembersih dan cairan. Nah, kain bersih ini biasanya untuk mengelap ya, entah itu di bagian akhir atau misalnya di bagian awal, yang memang untuk finishing ya, dengan cairan pembersih khusus untuk membersihkan komponen perangkat keras komputer. Nah, itu alat dan bahan yang digunakan di dalam perawatan perangkat keras komputer. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah perawatannya seperti apa? Nah, ini ya. Langkah yang pertama itu kita harus memastikan bahwa komputer dalam kondisi mati dan tidak terhubung ke arus listrik. Tidak boleh ya komputer itu ketika hidup kita jauh-jauh dibongkar ya, jauh-jauh dirawat, nggak bisa. Kan harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, persiapkan peralatan bantu dan gunakan sesuai fungsinya yang tadi ya, alat dan bahannya sesuaikan fungsinya ya. Yang ketiga, hindarkan benda-benda cair dari dekat komputer. Nggak boleh ada air, air minum ya, yang bisa-bisa terjadi misalkan tumpah ke PC kita. Kemudian hindarkan peralatan yang memiliki daya magnet tinggi, magnetik itu juga boleh ya. Kemudian selanjutnya kita bisa bongkar CPU dan pisahkan semua komponen dari casing, semua ya komponen-komponennya, perangkat kerasnya itu kita pisahkan dari casing. Kemudian bersihkan casing dengan kain lap dan kas untuk sudut-sudut yang susah untuk dijangkau ya, bisa. Dan yang ketiga selanjutnya, membersihkan motherboard menggunakan kompresor bila ada ya, kompresor kecil. Jika tidak, gunakan kuas untuk membersihkannya. Bersihkan semua slot ekspansi dan slot RAM serta port USB-nya. Nah, ini ya, untuk membersihkan motherboard itu bisa menggunakan kompresor, kalau ada ya, kalau tidak ada bisa pakai tadi vacuum cleaner yang kecil atau juga bisa menggunakan kuas ya, membersihkannya. Berikutnya adalah bersihkan heatsink dan pad prosesor. Nah, pad yang tadi itu dibersihkan dari debu ya, dari kotoran-kotoran, bisa menggunakan kuas atau bisa menggunakan lap. Nah, selanjutnya bersihkan semua komponen lain seperti RAM, HDD, CD-ROM, PSU dan lain-lain ya, yang termasuk yang terlihat misalkan kotor, kita bersihkan semuanya ya. Ada RAM, ada HDD, ada CD-ROM dan PSU-nya ya, supply. Kemudian bersihkan semua perangkat eksternal lainnya. Ada tambahannya, kalau misalkan keyboard, mouse, monitornya kotor ya, kita bersihkan menggunakan lap atau menggunakan lap bersih dan lap kering dengan cairan pembersihnya. Itu untuk bagian yang bagian. Nah, setelah semua bersih, rakit kembali komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Ya, rakit kembali si komputernya, kemudian lakukan pengecekan hasil perawatan dengan cara menghidupkan komputer setelah melakukan pembersihan. Sebenarnya sudah enak, berarti itu sudah perawatannya sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai dengan SOP atau prosedur ya. Itu dari mulai apa itu perawatan, apa itu alat, bahan dan alat yang digunakan, serta langkah-langkah di dalam perawatan perangkat keras komputer. Jadi semua ini bisa dipahami? Ya, terima kasih ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan ya
Berdiskusikan apa? Ada permasalahan yang berhubungan dengan perawatan perangkat kelas komputer. Pertama, saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok 1. Ini ya, bisa lihat di depan. Ada kelompok 2 ya. Ini orang-orangnya ada 2. Kemudian ada kelompok 3 ya. Ini belakangnya kelompok 3. Kemudian terakhir ada kelompok 4 ya. Nah, apa yang akan kalian diskusikan? Nah, di sini Bapak punya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Bapak akan bagikan untuk setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 LKPD-nya. Ini untuk kelompok 3 dan terakhir untuk kelompok 4. Nah, oke. Nah, ini permasalahannya, diskusikan permasalahan yang terdapat di LKPD. Kalian bisa lihat di sana di LKPD-nya ya, dari mulai halaman awal itu ada nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Kalian tuliskan sesuai dengan yang tadi di depan ya. Silakan. Kemudian kalian buka panduannya, kemudian lihat di sana apa yang menjadi permasalahannya, kemudian kalian silakan diskusikan. Yuk, silakan berebut setiap kelompok berdiskusi untuk mengisi LKPD-nya. Yuk, silakan. Silakan diisi. Silakan isi identitas nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Untuk referensi kalian bisa searching juga atau bisa cari di internet ya terkait permasalahan. Yang pertama itu tentang bagaimana menerapkan alat dan bahan yang digunakan untuk perawatan perangkat kelas komputer. Lakukan analisis sesuai dengan tabel yang ada di bawahnya ya. Akan baca panduan-panduannya, kemudian tuangkan ide atau gagasan di setiap lembar kerja. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan. Kalau tidak, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Diisi ya siapa?
Oke, saya kasih waktu 15 menit ya. Ya. Oke, silakan bisa mencari referensi lain ya untuk menambah diskusinya, bisa dari internet ya, keywordnya tentang permasalahan yang terjadi, misalkan alat dan bahan yang digunakannya apa, sudah jelas di sini. Kemudian kalian tinggal analisis ya kegunaannya atau penerapannya dalam peralatan perangkat kelas komputer tersebut ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang langkah-langkah atau prosedur ya dari perangkat kelas komputer itu, misalkan cara merawat casing seperti apa ya, kemudian cara merawat hard disk seperti apa sesuai dengan KPD yang di sini ya, kalian tinggal isi ya sesuai prosedurnya. Yang sudah? Yang masih belum mengerjakan? Belum Pak. Oh, silakan. Yang mulai belum silakan dibereskan dulu diskusinya dan mengambil KPD-nya. Nanti kalau sudah, kita akan presentasikan setiap kelompok ya. Terus nanti dipresentasikan, kalian sudah mengerjakan KPD-nya, itu dipresentasikan per kelompok ya. Untuk persatu nanti maju ke depan dan membahas hasil diskusinya ya. Dan kelompok lain silakan bisa mendengarkan dan nanti di akhirnya bisa memberikan pertanyaan atau masukan juga terkait dengan presentasi dari tiap kelompok. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Sudah ya mengerjakan? Baik, nah sekarang
kita akan melanjutkan dengan presentasi. Ya, baik. Untuk yang pertama untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan di sini. Atau sini aja sini. Baik, kelompok lain tolong didengarkan ya untuk presentasi kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah memberi pelajaran menerapkan perawatan perangkat tes komputer. Untuk teman-teman saya mohon perhatian. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Pak Muhammad. Kegunaan penerapan dalam perawatan perangkat tes komputer. Alat dan bahan yang pertama itu ada obeng terus kegunaannya untuk melepas atau mengencangkan baut atau sebelum terbentuk seperti kembang. Obeng minus berbentuk mencongkel yang sulit dibuka karena berbentuk yang pipih. Yang kedua itu ya ada tang tucut untuk mencongkel baut yang bisa dijangkau. Yang ketiga ada kuas, kegunaannya untuk membersihkan debu. Yang keempat ada vacuum cleaner, kegunaannya untuk menyedot debu. Yang terakhir ada lap dan cairan untuk membersihkan dengan cairan pembersih. Langkah-langkah perawatan perangkat tes komputer sesuai dengan prosedur. Yang pertama ada casing. Cara membersihkannya yaitu dielap menggunakan cairan dan kain pembersih. Yang kedua ada hard disk. Dibersihkannya menggunakan kuas. Yang ketiga ada RAM, dibersihkannya menggunakan kuas. Yang keempat ada VGA card, membersihkannya menggunakan kuas. Yang kelima ada pen, menggunakan kuas, dibersihkannya. Yang keenam ada motherboard, dibersihkan menggunakan kuas. Yang terakhir adalah power supply, dibersihkannya menggunakan vacuum cleaner. Teman-teman, barangkali ada yang menanyakan. Baik, silakan. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan hal apa saja yang paling utama harus diperhatikan dalam perawatan perangkat tes komputer. Silakan. Ya. Sudah? Baik, Silakan ditanggapi. saya akan jawab. Harus dipersiapkan peralatan dan bahannya terlebih dahulu seperti obeng plus dan minus, tang cucut, kuat, penyedot debu minum, serta kering dan cairan pembersih. Kemudian langkah-langkahnya harus sesuai dengan prosedur yang baik karena merawat komputer itu harus dengan hati-hati. Tuh, mana kelompok puas jawabannya? Ya, terima kasih ya. Nah, itu betul sekali ya. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya dan jawaban juga sesuai ya dengan prosedur ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kita akan melanjutkan presentasinya yaitu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Alat dan bahan. Obeng digunakan untuk melepas komponen dalam komputer. Tang cucut digunakan untuk memegang kepala skru. Kuas digunakan untuk membersihkan debu. Vacuum cleaner digunakan untuk menyedot debu. Lap dan cairan pembersih digunakan untuk melakukan langkah-langkah perawatan perangkat tes komputer sesuai dengan prosedur. Casing dibersihkan menggunakan cair, hard disk dibersihkan menggunakan kuas, RAM dibersihkan menggunakan kuas atau lap, VGA card dibersihkan menggunakan kuas,
dibersihkan menggunakan kuas dan sikat gigi. Ada 2, dibersihkan menggunakan power supply, dibersihkan menggunakan kuas. Ada yang ditanyakan? Silakan kelompok lain. Ya, silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara merawat komponen yang susah terjangkau seperti bagian casing yang berteguh di bagian dalamnya? Silakan kelompok 2 didiskusikan dulu. Ya, untuk pertanyaan dari kelompok 3 ya. Nah, silakan dijawab kelompok 2. Jawabannya adalah salah satunya bisa menggunakan kuas kecil atau sikat gigi atau dengan penyedot debu mini kalau debunya hanya sedikit. Kalau debunya mempadam, kita bisa gunakan vacuum cleaner yang lebih besar. Gimana kelompok 3? Puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih ya teman sekali untuk pertanyaan dan jawabannya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 diikuti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kita konsentrasi lagi ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa maju ke depan. Oke, silakan kelompok 3. Tolong yang lainnya diperhatikan dan dengarkan presentasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pertemuan kami yang akan dibacakan oleh dua rekan teman saya. Silakan. Kegunaan atau penerapannya dalam perawatan perangkat keras komputer, alat dan bahan obek digunakan untuk membuka dan memasang baut. 2. Tang cucut digunakan untuk membuka baut yang tidak terjangkau tangan. 3. Kuas digunakan untuk membersihkan debu. 4. Vacuum cleaner digunakan untuk membersihkan debu. Kain dan cairan cleaner digunakan untuk mengelap casing. Langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer sesuai dengan prosedur. 1. Casing dibersihkan menggunakan lap dan kuas. 2. Hard disk dibersihkan menggunakan lap. 3. RAM dibersihkan memakai penghapus. 4. PGA card dibersihkan memakai kuas dan lap. Pen dibersihkan dengan memakai kuas atau sikat gigi. Motherboard dibersihkan memakai kuas. Power supply dibersihkan memakai kain dan cairan clean. Bila ada pertanyaan, silakan. Silakan yang kelompok lain ya, silakan. Bagaimana cara merawat sesuai yang baik dan benar? Silakan didiskusikan. Kita dulu pertanyaannya. Sudah siap? Ya. Silakan dijawab kelompok 3. Cara merawat prosesor adalah harus dimulai dulu bagian asal rusaknya. Apakah rasanya masih ada atau memang sudah habis? Dan jika begitu maka kita harus mengganti dengan prosesor yang baru sehingga akan menjaga suhu prosesor agar lebih tetap stabil. Benar kelompok 4? Puas sama jawabannya? Puas. Terima kasih ya untuk pertanyaan dan jawaban juga sudah sesuai ya. Benar sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang akan dibacakan rekan saya. Kegunaan atau penerapan dalam perawatan perangkat keras komputer. 1. Obeng. Obeng mengencangkan dan melepaskan berbagai macam jenis baut. 2. Tang. Tang adalah penyambut baut yang sulit dijangkau oleh obeng. 3. Kuas. Kuas membersihkan debu atau kotoran yang menempel pada komputer. 4. Penyedot debu mini menghilangkan debu dan kotoran. 5. Lap dan cairan pembersih membersihkan kotoran perangkat keras komputer.
Langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer sesuai dengan prosedur. 1. Casing. Casing dilap dengan cair. 2. Harddisk. Kuas dan penyedot debu mini. 3. RAM. Menggunakan gelas dan kuas. 4. PGA card. Menggunakan kuas. 5. Pen. Menggunakan kuas dan sikat gigi. 6. Motherboard. Kuas atau dilap. 6. Power supply menggunakan kuas. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok. Ya Pak, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah setelah melakukan perawatan perangkat keras komputer bisa normal kembali? Silakan. Jawabannya akan diskusikan terlebih dahulu. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan dijawab. Tentu saja bisa, karena dengan perawatan sesuai dengan prosedur, manfaatnya adalah bisa memperpanjang usia hardware komputer. Ya, kelompok 1 puas jawabannya. Ya, terima kasih ya untuk jawaban dan pertanyaan itu sangat bagus sekali. Ditutup. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok kami. Nah, oke kan. Semuanya sudah melakukan presentasi dari hasil diskusi dari permasalahan-permasalahannya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah bisa menjawab dari setiap pertanyaan ya maupun tanggapan-tanggapannya juga itu sudah dijawab dengan baik oleh setiap kelompok, dan juga untuk hasil LKPD ini juga sudah sesuai dengan permasalahan yang kalian sudah bisa menuangkan ke LKPD-nya ya. Nah, itu untuk kegiatan presentasinya kita sudah selesai. Nah, kita akan nah sebelum selanjutnya saya mohon dikumpulkan dulu LKPD-nya. Nah, dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau ini ya silakan. LKPD-nya akan kembali ya. Ya, nah, ini ya LKPD-nya. Nah, oke, terima kasih. Nah, ya, ini kita refleksi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa? Ya Pak, Ya, silakan. mendiskusikan beberapa peralatan komputer serta melakukan perawatan perangkat keras komputer. Ya, bagus sekali ya. Itu ya. Kita untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang perawatan perangkat keras komputer serta langkah-langkah bagaimana cara merawat komputer dan lain benar. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk suara. Kemudian yang kedua, nah apa yang kalian sukai dalam pembelajaran ini? Siapa? Ya, silakan. Saya menyukai metode diskusi ini karena banyak ide dan masukan dari teman kelompok untuk menyelesaikan setiap permasalahan, kemudian media pembelajaran yang menarik. Ya, terima kasih ya. Nah, ini ya pembelajaran ini. Silakan tepuk tangan untuk Leoni. Silakan. Ya, yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Siapa? Ya Pak, Ya, silakan. kami belum memahami langkahnya secara langsung karena belum kami praktikkan. Ya, terima kasih ya. Memang ya untuk langkah hari ini itu kita hanya menganalisis ya, belum melaksanakan praktik ya. Nah, belum melaksanakan praktik, jadi memang ya kalian belum paham betul tentang bagaimanakah penerapannya secara langsung, bagaimanakah merawat komputer itu secara langsung ya dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Ya, terima kasih. Kemudian tepuk tangan untuk Reja. Kalian refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ada evaluasinya. Nah, silakan ya. Untuk evaluasinya kalian bisa akses linknya di bawah ini, atau saya juga sudah kirimkan ya ke grup kalian, ke grup kelasnya. Kalian silakan dikerjakan. Silakan buka smartphone-nya, kemudian buka browsernya, kemudian akses evaluasinya. Ya. Silakan dibuka handphone-nya. Sudah terbuka, di sana ada beberapa
pertanyaan bisa kalian isi ya sesuai dengan materi pembelajaran pada hari ini. Kalian isi ya, ada isi nama ya, kalian isi. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau akan dimulai sekarang. Kalau yang sudah, klik submit atau kirim. Sudah? Semuanya sudah? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih ya. Nanti hasilnya akan saya koreksi ya. Nah, pada kesimpulan pembelajaran ini kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Silakan. Ya Pak. Nah, silakan. Kesimpulannya menurut saya Ya. perawatan merupakan hal yang paling penting karena akan memperpanjang jangka usia perangkat kelas komputer. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan seperti obeng, tang, kuas, penyedot penyembini, serta alat dan cairan pembersih. Kemudian langkah-langkah perawatan harus sesuai dengan prosedur yang baik dari mulai membongkar CPU, membersihkan komponen sampai dengan merakit kembali, serta dalam setiap langkahnya harus dengan hati-hati agar tidak merusak bagian-bagian komponennya. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Yang tepuk tangan buat A. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya, kalau itu betul sekali ya, sampaikan kalian sudah menjelaskan bagaimanakah perawatan kelas yang baik dan benar itu sesuai dengan prosedur serta alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Juga tadi ada perawatan itu harus dengan hati-hati. Betul sekali ya untuk kesimpulannya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya ya, nanti kita akan melaksanakan kegiatan perawatan ya untuk minggu depan ya kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu dari Bapak bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan pimpin doa kembali oleh ketua kelas. Semula belum siap, duduklah dengan terbuka, doa mulai. Amin. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas. Ketua ini saya ucapkan terima kasih dan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.